Wujud sekularisme dari berbagai bidang, ya ini mazahir, wujud-wujud, contoh-contoh praktek, ya itu praktek, wujud atau praktek sekularisme di berbagai bidang. Ini berbagai contoh di sini. Bidang politik misalnya, kemudian bidang ekonomi misalnya, bidang tarbiyah dan akhlak misalnya. Ini hanya sebagian sampel aja, misalnya bidang sport, olahraga, bidang pendidikan misalnya ya. Misalnya tentang politik atau undang-undang ya. Sudah tidak usah pakai hukum Islam. Pemimpin tidak harus bertakwa. Pemimpin siapa aja boleh. Pemimpin tidak harus bertakwa. Pemimpin tidak harus apa? Islam. Ya sudah, kita nggak ada bicara agama, mau kafir, mau muslim, mau laki perempuan, mau agamanya rusak, nggak ada masalah. Yang penting dia ngurus negara benar. Yang penting ngurus negara apa? Benar. Ditinjau dari sisi duniawi ya. Ditinjau dari sisi apa? Duniawi. Padahal dalam Islam tugas pemimpin bukan cuma urusan duniawi, dia juga mengurusin keagamaan masyarakat ya. Ini kemudian juga hukum-hukum yang berlaku tidak boleh ada kaitannya dengan agama. Nggak usah bicara agama, kita bicara secara maslahat mudarat saja. Nggak usah pakai bicara agama. Hukum-hukum yang dikeluarkan, undang-undang, aturan-aturan, peraturan pemerintah, tidak ada basic agama sama sekali. Nah ini contoh sekularisme dalam kehidupan politik dan bernegara ya, seperti itu. Jadi tidak ada basic agama, tidak ada pertimbangan agamis sama sekali. Pertimbangan semua benar-benar nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi. Contoh dalam ekonomi ya. Sudah enggak ada kita bicara masalah agamis. Tidak mengapa riba, monopoli, riba, ihtikar, numpuk barang, enggak ada masalah. Yang penting untung. Yang penting untung, yang penting ekonomi berjalan. Jangan bicara riba haram, enggak ada ya. Kemudian tidak mengapa pemasukan dari perkara-perkara haram, enggak ada masalah. Judi oke, yang penting dapat keuntungan, buka perjudian resmi. Kemudian zina, prostitusi enggak apa-apa, prostitusi tapi pajaknya tinggi, enggak ada masalah. Import pezina dari luar negeri oke. Kemudian ada masalah ya, harganya mahal. Khamar juga oke, khamar pajaknya dimahalkan, yang penting keuntungan ya. Kemudian film-film, semua film-film yang merusak akhlak moral enggak ada masalah ya. Karena menurut mereka dengan berputarnya uang dalam hiburan ini, dunia hiburan perputaran sangat besar. Ini menjadikan negara menjadi maju, menjadikan suatu kota menjadi maju. Jangan dilarang-larang. Kapan dilarang ekonomi menjadi menurun. Bagaimana cara menarik wisata? Jangan bilang haram-haram, bilang aja halal semuanya. Karena kalau bilang haram-haram enggak ada wisatawan yang datang. Wisatawan yang datang tidak ada. Sebagian tempat-tempat indah, tapi tidak ada fasilitas maksiat. Wisatawan enggak ada yang datang. Turis enggak ada yang datang. Padahal lebih indah daripada sebagian tempat, indah sekali. Namun tidak ada fasilitas untuk disko, tidak ada fasilitas untuk minum khamar, tidak ada fasilitas untuk gay, tidak ada fasilitas untuk prostitusi. Enggak ada yang datang wisata. Hanya wisata yang sejati yang datang, turis sejati. Yang benar cari apa? Keindahan. Kebanyakan turis bukan cuma mencari keindahan, mencari kelezatan syahwat. Sehingga dia mencari tempat yang di situ ada keindahan plus ya. Plus. Oleh karenanya dengan membiarkan ini semua, maka perputaran uang, ekonomi semakin maju. Karena pertimbangan mereka bukan pertimbangan agamis, pertimbangan sekularisme atau para sekularis adalah bagaimana keuntungan bisa diraih sebanyak-banyaknya. Sehingga semua perkara-perkara yang haram kalau mendatangkan keuntungan tidak jadi masalah.